Terima kasih Anda masih di Rosi. Lapor politisi top ke KPK taktik politik 2024. Sebelum kasus yang dikaitkan dengan nama putra Presiden Gibran dan Kaesang ke KPK, kasus dugaan korupsi ke KPK juga tentang kasus lahan sumber waras saat Basuki Cahayapurnama jadi gubernur. Juga sebelumnya ada kasus yang dilaporkan ke KPK yang dikaitkan dengan nama Ganjar Pranowo. Laporan ini diyakini oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terkait dengan dinamika politik jelang Pilpres 2024. Ini pernyataannya. Terkait Pak Ganjar, Pak Ahok dilaporkan ke KPK terkait dengan EKTB, Pak. Seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya kan proses pengadilan sebelumnya terkait dengan hal tersebut itu kan tidak ada persoalan. Tetapi ini karena menjelang tahun politik, lalu ada yang menggunakan hal tersebut sebagai ya isu-isu politik. Buat sikap PDI Perjuangan sejak awal di dalam piagam perjuangan kami mendukung ya proses penegakan hukum. Bagi mereka yang bersalah, ya KPK harus bergerak, kejaksaan harus bergerak, aparat kepolisian harus bergerak, pengadilan harus memberikan keputusan yang terbaik berdasarkan aspek keadilan yang substantif. Itu yang kita dorong. Nah, sehingga penegakan hukum tidak bisa dilakukan sebagai bentuk gerakan politik. Tetapi kami mensinyalir bahwa hal tersebut tidak terlepas ya dari berbagai dinamika politik dalam rangka Pilpres 2024 yang akan datang. Elektabilitas PDIP menaik terus mungkin? Ya bisa karena faktor-faktor itu. Ada Bung Adi Masardi di sini sebagai Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi. Bung Adi, Anda melaporkan kasus lahan sumber waras yang sebenarnya sudah lama ada di KPK dan KPK sudah beberapa kali, saya ingat waktu itu ada Pak Agus Raharjo sudah mengatakan sudah memanggil para ahli, tidak ada mens rea, begitu juga Basaria Panjaitan juga mengatakan tidak ada sama sekali bukti yang menunjukkan ada dugaan korupsi. Anda sendiri hanya mengatakan bukti ada di KPK. Apakah ini memang ingin Anda sebagai seorang oposisi sejati, ingin Anda hanya untuk menjatuhkan Ganjar Pranowo misalnya, yang namanya ada dalam bursa capres, Erick Thohir yang juga Anda sebut dalam PCR, namanya juga tinggi sebagai seorang calon wakil presiden? Rosi, ini saya ingin jelasin lagi, bahwa saya ini bukan aktivis kaleng-kaleng yang baru kemarin. Ubed juga bukan aktivis anti korupsi kaleng-kaleng, dia sudah dari mahasiswa 98 berjalan. Jadi perjalanan kita ini perjalanan panjang dalam mengawal demokrasi. Jadi ketika demokrasi makin memburuk, demokrasi makin tidak bermartabat, karena itu makin tidak bermanfaat, kita terus bekerja bagaimana caranya mendandani demokrasi. Baik, tahun kalau kita sampai pada konteks pelaporan kasus. Bung Adi kan pernah juga diwawancara di Kompas TV. Saya mendengar penjelasan Bung Adi Masardi di Kompas TV, di Kompas Petang kalau nggak salah. Bung Adi hanya mengatakan buktinya ada di KPK, ayo dong KPK. Ini artinya Bung Adi ingin memberikan tekanan pada KPK, ayo dong selidiki. Padahal KPK sendiri mengatakan nggak ada mens rea dan belum ditemukan ada yang bukti korupsi. Itu kan nanti soal Ahok, nanti saya ceritain deh. Ini yang kita lakukan, ini yang kami lakukan, yang PNPK lakukan. Ini adalah mengamankan demokrasi. Tahun 2004, untuk mendandani demokrasi, kita kampanye anti politisi busuk. Di situ ada Gus Dur, ada Faisal Basri dan lain-lain. Kampanye ini masif karena waktu itu pers seperti Kompas itu masih menjadi bagian dari civil society, bukan bagian dari corong pemerintah, bukan dari pembela oligarki. Karena itu masif. Tetapi itu pun tidak berhasil. Kemudian 2008 menjelang pemilu, kami kampanye lagi bersama Effendi Ghazali dan lain-lain soal saatnya kaum muda memimpin, maksudnya adalah agar saya tidak sampai saya memberikan kesempatan Anda menjawab Bung Adi, tapi sampai saat ini saya tidak mendapat apa yang ingin Anda jawab. Kalau Anda ingin memberikan pelajaran soal rekam jejak sejarah, rasanya bukan di sini tempatnya. Kemudian sekarang kami menemukan bahwa simptom demokrasi itu adalah presidensial threshold. Presidensial threshold itu kemudian akhirnya nyambung dengan KPK. KPK juga setuju presidensial threshold bagian sumber dari masalah korupsi. Kemudian bagian dari untuk membenahi demokrasi ke depan agar lebih bermartabat, untuk lebih bermanfaat, maka para kandidat ini harus diverifikasi oleh KPK, bersih atau tidak. Ya, okay. Jadi ke depan itu kalau orang-orang hari ini bersih, ini kan pemilu masih jauh, Pilpres masih jauh. Kalau hari ini sudah selesai, sehingga pas tahun pemilu, tahun kampanye itu tinggal visi gagasan aja. Tidak Anda ingin mengatakan bahwa pelaporan itu ada demi bersihnya calon-calon yang nanti akan
atau jaminan bersihnya calon-calon yang akan berkontestasi di 2024. Itu saja. Sehingga- Meskipun sebenarnya clear saja, iya atau tidak. Anda punya bukti baru nggak untuk yang datang ke KPK kemarin? Ada bukti Ini baru kan atau tidak? Kita kan mau verifikasi. Apa salahnya sih calon-calon presiden diverifikasi oleh Bukan KPK? itu pertanyaan saya, Bung Adi. Apakah Anda datang dengan membawa bukti baru atau Anda hanya ingin memberikan panggung pada publik, hey ini saya datang ke KPK? Loh. Bukti baru atau enggak? Ini kan bagian tadi, ini penegakan demokrasi, Rosi. Ya. Jadi ini kayak Joko Widodo aja kemarin waktu mau ngambil kabinetnya minta verifikasi ke KPK. Apa salahnya nih calon-calon presiden, calon-calon pemimpin diverifikasi juga oleh KPK? Ya, baik. Mana salahnya? Jadi bukan ada bukti baru, tapi lebih pada untuk verifikasi calon-calon yang ada. Bung Luhut, Anda termasuk yang keras menghadapi ini. Tujuan yang mulia sebenarnya supaya siapapun yang ada di 2024 itu bersih, terverifikasi oleh KPK. Lalu di mana soalnya? Jadi soalnya, saya teringat seorang filosof, seorang pendeta, Norman Vincent Peale. Ya, dipersingkat teorinya, Ya, langsung saja menjawab berpikir pertanyaan saya. positif. Kenapa kedua kawan saya inilah akibat negative Ini thinking. Bung Luhut nggak Ya? bisa membedakan antara negative thinking dan critical thinking. Ya, sekarang gini, nanti kamu tenang. Nanti saya akan Boleh masuk. langsung kata Mbak Ros. Indonesia negara hukum. Nanti saya masuk ke hukumnya. Oh, baik. Baru kalian dua mikir. Kan begitu. Ya, Ya? ya silakan. Saya tegas mengatakan, apa yang dikatakan Ubed, begitu juga Adi Masardi, saya mohon, Pak Joko Widodo selalu mengingatkan kita Indonesia negara hukum. Sadar nggak kalian berdua apa yang kalian lakukan? Ubed kepada Kaisang, kepada Gibran. Jujur, tegas saya katakan, ada 2 pasal dalam KUHP yang menunggu saudara-saudara. Itu agak dipercepat. Forumnya diskusi. Iya, Bung iya. Luhut. Saya Itu. bukan apa, ini fakta. Saya hanya ingin, boleh dong saya Ya bertanya? apa itu? Apa yang Ya. apa yang Anda di sedang dalam mengancam sudah mereka? rame-rame ini semua, ya, mencari popularitas, Oh enggak. sudah bikin BAP tidak? Laporan Anda. Itu saya mau tanya. Karena saya di Komisi 3 2 periode. Di KPK itu banyak laporan puluhan ribu. Tapi kalau nggak mau di BAP gimana mau dilanjutkan? Oke, Ya, apa itu itu? ada- Apa? Artinya apa? Bung Artinya saya mau katakan, Bang Luhut, ini adalah due process of law. ya, Hak warga negara untuk mengadukan dugaan. Jadi ini ada prosesnya, di sana ada verifikasi. Itu belum melalui tahapan, itu kan proses. jujur saja. Ini due process of law. Jadi itu hak warga apa negara. yang dikatakan oleh Mbak Rosi, ya udah benar. Ya. Apanya? Kalau kalian udah punya bukti yang kuat, rame ngomong, siap-siap dong untuk mari KPK. Ya, saya atau berharap ke polisi, KPK ke serius. jaksa. Anda nanti dipanggil. Siap? Ada, ya datanya ada di KPK. Enggak, siap Anda dipanggil? Itu prosedur hukum yang harus iya, saya lalui. oke. Siap Anda nanti menandatangan BAP sebagai saksi pelapor? Ya harus dilalui. Enggak, siap enggak? Siap. Saya tanya. Siap. Oke, kalau siap, Anda kena 242. Ya itu namanya ancaman. Apa itu? Ya bukan, saya bukan Ini ancaman. tadi. Itu apa yang ingin Bung Ruhut katakan pada 242 sebagai saksi pelapor, nanti kalau ini berjalan, tapi saya yakin ini nggak berjalan kok, hanya politik seperti yang dikatakan oleh Rosi, saya tapi kan setuju. begini, apa yang dikatakan oleh Ubed misalnya, kita ingin coba ini apresiasi sebagai bagian dari bersih pemberantasan korupsi. Tapi kan memang kita harus menguji lagi, termasuk juga menguji pembelaan dari Bung Ruhut maupun Bung Eko Kun tadi. Saya yakin Anda nggak punya bukti, tetapi Anda datang ke KPK berdasarkan dugaan, asumsi, dan melihat segala, kok ini aneh, gitu kan? Dari keganjilan. Dan kemudian Anda menyerahkan itu ke KPK untuk mengerjakan pekerjaannya. Dan ada bukti permulaan. Itu, Bung Ruhut, salah Saya nggak itu? bicara Rosi, bukan katanya-katanya, itu bukan dasar hukum. Dasar hukum KUHP. Tegas saya katakan, biar semua jangan asal ngebacot di Jadi, Republik ini. Presiden kita lagi kerja keras kok menghadapi corona. Kita bikin begini-begini negatif thinking. Tegas saya katakan. enggak. Yang saya ingin mau katakan, kalau nanti... Itu bukannya bagian dari setiap hak warga negara untuk melaporkan apa yang mereka pikir ganjil, beraroma koruptif, nggak bisa gitu? Oh, demokrasi, kita semua mendukung demokrasi. Bukan Adi Masardi sama Ubed. Kita semua reformasi ini demokrasi dikedepankan. Tapi tetap mulutmu harimaumu.
Hati-hati bicara, ada hukum yang menunggu. Contohnya ini yang saya katakan tadi. Apabila nanti dia udah saksi pelapor, ya, ini tidak terjadi, semua Bung pendukung yang namanya Gibran, Kaisang, begitu juga Pak Luhut, begitu juga Pak Ahok, begitu juga Pak Ganjar, begitu juga yang dilaporkan lainnya, sahabat saya Erick Thohir, mereka siap melaporkan. Dan melaporkan dikaitkan dengan 242, hukuman 7 tahun. Itu ada sedang memberikan itu ancaman. saya katakan, biar jangan sembarang ngomong, enak sekali gitu. Saya Kayak kira mereka aja yang namanya undang-undang mereka hukum. Hati-hati. Baras, Oke, Bung Ubed. di negara yang demokrasinya matang dan di negara yang pola politik dan hukumnya civilized, beradab, apa yang saya lakukan itu adalah bagian jalan terhormat bahwa saya warga negara bertanggung jawab untuk masa depan Republik. Ini due process of law, Ya. bukan negative thinking, tuduhan. Tadi saya bertanya memang apa yang salah di situ. Ini adalah jalan yang terhormat, Bung Ya, Eko saya ingin tadi. katakan sebentar. Yang dikatakan oleh Ubed ini enak sekali. Sadar nggak Anda? Anda sudah melakukan karakter assassination. Oh no. Oh maaf, enggak. Anda sudah mengatakan begitu. Kenapa anak presiden? Kenapa rupanya kalau anak presiden? Apa tidak boleh bertanya? Bukan, itu bukan bertanya. Itu kan Anda bilang, itu dimulai dari pertanyaan, anak Bang Luhut. presiden terima begini-gini. Bisnis itu anak presiden silakan. Dugaan itu lahir dari Anak menengah silakan. Anak petani, anak tukang beca, silakan bisnis. Jangan Iya. Anda mengkelas-kelaskan. Semua equality before the law. saya tidak melarang Duduk anak dulu, Bung. presiden Duduk sama berbisnis. rendah di depan hukum. Kita dengar dulu. Boleh. Kenapa Bung Ubed? Saya tidak melarang anak presiden berbisnis, tetapi dia adalah anak presiden, anak pejabat publik. Sebagai anak pejabat publik, dia mesti hati-hati dalam membangun bisnis. Gini, Ya, ini kan Karena ini kenapa? karena ini ada ini soal- menjadi pertanyaan problem besar utama. ada karena soal public etik di situ. menurut saya problem utamanya karena logika Anda itu aneh. Oh, ini nyerang Suatu ya, ini enggak, nggak ke ini substansi. logika kasusnya. Ya, coba. Anda bilang ada masalah di Sinarmas. Ini Anda narik-narik sesuatu yang hubungan Enggak. secara Saya runtun. Itu Kalau mau saya jelaskan pun nih. aneh. Oke. Itu yang nggak pertama. aneh sebenarnya. Yang kedua, Ini ada simpulannya keliru. perusahaan modal Ventura ngasih modal kepada perusahaan memang kerjanya itu. Iya. Tapi Masalahnya clear. di Tapi mana? kan tadi clear kan ditanya oleh Bung Ruhut. Anda akan melaporkan mau di BAP nggak sebagai saksi pelapor? Bung Ubed Warga bilang, negara yang baik. ada mengatakan iya, tapi saya nggak yakin sih. Dia bukan saksi pelapor yang mengetahui, melihat dan sebagai saksi. Dia sebenarnya Sebagai apa? Dia hanya melaporkan dengan dugaan yang selama ini dianggap Enggak, kan melaporkan isi kepalanya ke KPK kan? betul. Iya Iya, kan? Intinya iya. itu kan. Anda melaporkan isi kepala Anda Kan ke KPK. Bung Kun, ada keganjilan-keganjilan. Iya, keganjilan itu kan di isi kepala Anda. Anda Enggak, lapori ini ke di publik. KPK. Ini Dan di publik kok. KPK harus Keganjilan itu bukan ada di isi kepala, di publik. Sudah ada memverifikasi di media isi kepala massa. Anda sendiri kan. Bukan ada Lucu di ini. kepala saya. Lah saya sendiri melihat. Itu ada coba cek di googling di media massa. Ada berita Nggak di situ, nggak di situ. Semua Oke, ada. Ya. Bukan itu. Semua ada. Ini hukum loh. Loh, Masa berita. Bagaimana kita membangun satu pertanyaan tidak terjawab? Itu kan dari informasi, Mas. Iya, tapi Nah, masa informasi itu kalau dia termasuk dalam perkara hukum, maka kita lanjutkan ke Kalau agenda Anda hukum. punya bukti KPK. konkret bahwa Ada buktinya, Mas. keputusan MA itu adalah dipengaruhi oleh ada dana di situ, ada kekuasaan di situ, itu yang pertama harus itulah Anda tugas KPK. bukan yang akan begitu cara mengungkap. berpikirnya. Anda Anda juga datang, nggak bisa begitu. tugas Masa Anda saya harus nggak membuktikan begitu. langsung? Saya nggak punya otoritas memeriksa transfer uang dari satu perusahaan. Bukan. Nggak bisa. Kalau Anda ingin melaporkan minimal ada bukti permulaan. Ada. Itu Sudah saya bawa. dasar Ada. hukumnya kayak gitu. Ada. Legal. Jelas. Ada. Tapi dari keterangan Anda Ya. itu bukan Saya bukti bawa buktinya. permulaan. Oke, kenapa Saya ada apa? buktinya. Bung Ada. Ade? Saya bawa ke KPK. Jadi begini, ini kan kasus ini kan biasanya dulu itu yang membongkar itu adalah pers. Kita orang pergerakan mendorong kejadian itu sehingga ketika ada masalah ini kita diskusikan bagaimana cara membersihkan republik ini. Ubed dari sisi etika moral, kekuasaan, clean government, good government. Saya masuk dari sisi korupsi dan demokrasi. Jadi yang diajak dalam forum ini harusnya orang-orang yang paham soal bagaimana menegakkan keadilan, menegakkan demokrasi. Bukan buzzer kayak Eko Kundade atau kayak Ruhut. Kita kan membahas etika moral. Mau berdebat Anda ini. Anda tadi ngomong ini verifikasi calon presiden. Prabowo nggak Anda laporin.
Sandi Prabowo, nggak Anda laporin. yang saya kan ada Banyak calon kriterianya. presiden ini Anda laporin di siapa? Eko, Gitu Eko loh. gini, Jadi kalau mau ada semua kriterianya. laporin. Ada kriteria kriterianya yang itu, 7 itu sudah siap, sudah deklarasi, sudah ada relawan. Prabowo belum ada relawan, yang lain belum ada relawan. Ganjar nggak pernah deklarasi tuh. Ada relawannya. Ya relawannya ada, tapi kan bukan Ganjarnya. Nah, Dia relawan. Di Prabowo Jadi juga kan ada partainya loh. persoalannya kan adalah Itu loh. bagaimana Anda kita sebetulnya membersihkan demokrasi. Ini aneh cara Tidak masuk ke berpikirnya. dalam Jadi relawan-relawan yang sudah mendeklarasikan Betul. siapa capresnya penting untuk diverifikasi oleh KPK. Sebetulnya kan ini untuk memudahkan relawan-relawan itu juga sehingga mereka tidak langsung membantah terus-terusan. Dia tinggal visi misi selesai urusan. Karena itu saya juga akan komunikasi dengan Pak Sigit Kapolri untuk agar soal agama juga ke depan itu harus dihilangkan mulai sekarang Tapi ini. Bung Adi, sebenarnya niat Anda untuk memverifikasi bahwa calon-calon siapapun capres 2024 itu integritasnya baik, rekam jejaknya bersih, tidak punya kaitan dengan korupsi, itukah motif Anda? Atau sebenarnya Anda hanya ingin merusak nama baik seseorang yang berseberangan secara politik pada Anda? Bagaimana Anda menjawab ini? Tidak ada. Siapa yang mau merusak? Kita lihat juga kalau udah rusak apa karena saya. Jadi semua nanti saya bilang kan sampai kalau nanti ada kandidat-kandidat lagi yang ada relawannya, ada kita laporan setiap ada kandidat kita bawa ke KPK minta diverifikasi. Ya. Jadi Apa pentingnya masalahnya? ini untuk dicatat pada publik yang menyaksikan ini bukan melulu tentang ada bukti baru atau bukti korupsi baru, hanya lebih kepada KPK verifikasi ini. Karena publik bisa menangkap yang berbeda ketika ada drama kedatangan pelaporan ke KPK seolah-olah bukti yang dibawa itu sudah otentik dan dia kemudian pasti bersalah kalau KPK nggak memfollow up. Wah ini KPK tebang pilih. Jadi penting untuk juga di sini mendudukan persoalannya Itu, Rosi, yang datang ke KPK waktu itu saya ke KPK, lebih kan pada saya mengingatkan, katakan juga terutama kepada untuk pada teman-teman, konteks Anda. kepada PS. Ini KPK harus verifikasi benar nggak isu yang Ganjar itu masih dengan KTP. Coba klarifikasi, jangan orang itu dipaksa ribut soal ini aja. Ada apa enggak, kita nggak tahu. Nanti setiap ada pemilu, setiap ada sesuatu muncul lagi. Nah, kita ingin menghindari agar pemilu itu ke depan itu cerdas. Orang minta gagasan, di mana salahnya? Kalau gini, problem Anda karena Anda nyebut nama. Kalau seandainya Anda bilang calon-calon presiden diverifikasi KPK, itu lebih clear sesuai dengan tujuan Anda. Ketika Anda menyebut nama, Anda sudah fokus pada tokohnya. Calon presiden bukan cuma yang Anda laporin loh. Pak Ahok bukan calon presiden, ya kan? Pak Luhut juga bukan. Nggak ada deklarasi. Tapi ada calon presiden lain yang juga Anda nggak laporin. Jadi statement Anda di sini ini kacau. Ini Anda kan bilang keadilan, demokrasi, belum tapi jadi merusak demokrasi Pun, menurut saya. Justru ini kan karena itu kita di sini kan harus menjelaskan nih. Kita menjelaskan bahwa ini akan ke depan akan terus menerus siapapun yang mau nyapres yang masuk dalam radar capres menurut survei kita akan kirim ke KPK nama-nama itu. Termasuk yang disebutkan tadi sama Eko. Setuju. Ya, Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Kalau intinya adalah semua calon presiden harus diverifikasi KPK, kita semua setuju, nggak ada masalah. Tapi ketika Anda mengasumsikan ini saja yang lain tidak, Itu jadi yang mengasumsikan kan ente asumsikan nama-nama itu aja. Kan belum tahu isi kepala apa yang saya sampaikan di sana. Ada kriterianya tadi, Gitu loh. ada relawannya, ada deklarasi, kan itu kriterianya itu, Mas. Nah, Artinya begini, kita akan masih mendengar atau ada drama lapor-melapor di KPK karena memang sudah dekat Pilpres 2024. Kami kembali sesaat lagi.